Anak zaman dulu sama anak zaman sekarang yang saya rasakan. Kayaknya kalau kita ibu-ibu yang lahir di zaman dulu, rasa empati kita itu lebih besar. Kemudian juga kita berpikir lebih long term. Kalau anak sekarang, mereka empati sesama mereka itu kurang. Kemudian juga berpikirnya hari ini aja, untuk besok mereka nggak berpikir. Kalau anak zaman dulu tuh kan dia, kita apa dibilang orang tua nurut, nggak bantah, nggak ngerasa lebih pintar daripada mamanya. Nah, kalau sekarang kayaknya karena terlalu banyak medsos itu yang ngerasa, oh gini loh, ini sebenarnya yang begini, yang dia dengar begini, ya lebih baik itu yang dia dengar. Suka keselnya tuh kalau tidak menjaga waktu sholat. Lebih-lebih kalau subuh tuh, kalau dibangunin tuh susah, harus digedor-gedor selalu. Yang bikin kesel itu kalau kita udah ngasih tahu, nggak langsung dikerjain. Suka lupa tugas-tugas yang udah ditugasin, suka lale sama gadget. Nggak terlalu sering. Kalau penyebabnya biasanya karena misal mau beli apa-apa tapi nggak dikasih. Yang sering beradu argumen itu dengan ibu ya, dengan ibu. Karena kalau dengan ayah saya kurang berani gitu. Kurang berani karena ayah orangnya sedikit temperamental, kemudian juga cara mendidiknya itu lumayan tegas, jadi saya kurang berani. Tapi kalau sama ibu kan lebih leluasa, lebih fleksibel. Penyebabnya kayak beli alat sekolah. Aisyah maunya sepatunya model yang gini. Kata ayah, bagusnya model yang itu. Lebih bagus modelnya dan bahannya. Nggak terlalu sering. Kalau misalnya mama mau ke laut, mintanya ke Belang Padang. Lalu yang ngalahnya Syakib. Kalau pribadi nih ya, saya ambil cadang tumbuhan, saya pukul di betisnya. Supaya apa? Pelajaran bagi dia. Yang paling utama dalam hal salat. Nah, itu karena dia kan sudah 7 tahun lebih, itu yang paling utama saya lakukan. Ya kalau dia buat kesalahan di publik, di area rame yang banyak orangnya, mungkin kesel, mungkin kita harus meredam emosi ya. Ya tapi kalau di rumah ya tahulah kayak mana kan, pasti meledak-meletup, udah pasti itu. Iya, kesalahan yang namanya anak-anak ya biasalah ya. Kebanyakan lebih banyak istri yang merespon. Seandainya anak-anak ada salah tetap istri kasih tahu sama saya dulu. Ini anak-anak kita ini. Saya tetap tanya apa yang udah dilakukan. Ya. Kalau diskusi dengan anak setiap hari, contoh saya bilang, dalam dia berpendidikan, karena anak itu yang kita berikan ilmu, bukan harta, baik berupa ngaji, pendidikan akhirat maupun pendidikan dunia. Ya sering sih. Karena kebetulan saya pun kerja di luar kota, mungkin seminggu atau lebih baru bisa pulang. Dan kadang-kadang juga sering yang ngajak makan, jadi sering ngajak jalan. Disitulah saya sering bahas masalah sekolah, masalah ngaji. Selain untuk mencari nafkah pasti dari suami, tapi untuk yang pendidikan itu lebih ke saya. Jadi saya menentukan sekolah dia di mana. Kalau agama mungkin lebih ke ayahnya. Anak-anak walaupun dengan ibu lebih banyak berlindung. Kalau dengan ayah pasti ada takutnya kan. Saya dengan istri saya itu berbagi tugas 60% kepada istri dan 40% kepada saya. Pada saat pagi untuk pengantaran sekolah anak itu saya yang lakukan. Untuk yang lain-lainnya seperti cuci baju atau yang lainnya itu sedekah istri kepada saya. Dalam agama Islam itu bukan kerjaan istri, itu kerjaan suami. Untuk ibu dan ayah, makasih ya sudah membiayai hidup saya. Semoga sehat-sehat selalu, rezekinya terus lancar dan Sudah merawat Aisyah dari kecil hingga besar. Pada tahapan anak usia dini di 0 sampai 7 dalam metode pengasuhan yang
ideal harusnya orang tua memberikan ruang bergerak bebas untuk anak. Dalam fase ini diibaratkan anak adalah seorang raja yang diberikan kebebasan untuk mengeksplor dirinya, memperkaya wawasannya, selama itu tidak membahayakan dirinya, maka orang tua harus memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak di usia dini ini, seperti itu. Usia dini juga adalah usia yang sangat ideal bagi orang tua untuk menumbuhkan fitrah keimanan, terutama bagaimana membangun imaji-imaji positif terkait dengan ketuhanan, terkait dengan keesaan Allah, terkait dengan teladan-teladan Rasulullah dan seterusnya, seperti itu. Kemudian dari sisi bahasa cinta, anak usia dini 0-7 ini juga butuh kelima bahasa cinta yang sangat dibutuhkan oleh anak. Ada bahasa cinta sentuhan fisik, kemudian apresiasi dengan bahasa, quality time atau menyediakan waktu khusus untuk anak, melayani anak, dan kemudian juga memberikan apresiasi dalam bentuk hadiah, seperti itu. Ini sangat dibutuhkan oleh anak usia dini 0-7, seperti itu. Di tahapan usia berikutnya maka ini nanti akan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang jelas setiap anak butuh pada pemenuhan bahasa cinta, pemenuhan untuk mendukung perubahan-perubahan yang terjadi pada fisik, mental, dan sosialnya sesuai dengan usia dan perkembangan psikologisnya. Pengasuhan positif adalah sebuah metode pengasuhan yang cukup populer belakangan ini. Kita ketahui seorang psikolog asal Austria mengenalkan konsep ini di awal tahun 1900. Nah, tapi dalam Islam sebenarnya konsep pengasuhan positif ini sudah sudah dikenalkan atau sudah diajarkan, juga sudah ada di dalam Al-Quran sejak 1500 tahun yang lalu. Pengasuhan positif juga adalah metode atau bagaimana Rasulullah telah mengajarkan atau mewariskan kepada kita metode pengasuhan yang berbasis hak anak, seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana kisah-kisah pengasuhan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, juga kisah-kisah pengasuhan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, seperti itu. Nah, jadi pengasuhan positif ini adalah sebuah metode pengasuhan yang mengembalikan fitrah orang tua dan juga menguatkan fitrah anak dengan mengusung 3 pilar, yaitu pilar suportif atau mendukung aspek tumbuh kembang anak, kemudian juga pilar konstruktif, yaitu metode pengasuhan yang dilakukan dengan menghindari unsur kekerasan dalam mengasuh anak. Kemudian juga pilar ketiga adalah metode pengasuhan yang menyenangkan bagi orang tua dan tentu menyenangkan bagi anak, seperti itu. Secara umum pengasuhan positif ini dapat didefinisikan atau dapat dipahami sebagai metode atau gaya pengasuhan yang mengajarkan anak untuk disiplin, mengetahui atau memahami benar dan salah, baik dan buruk, yang boleh dan yang tidak boleh, dengan cara yang mendukung tumbuh kembang anak tanpa ada unsur kekerasan, tapi kemudian orang tua juga tegas dan mempunyai batasan, seperti itu. Dalam melakukan pengasuhan, sejak anak lahir ke dunia ini, tentu peran ayah dan ibu itu sangat kuat, sangat dibutuhkan oleh anak. Misalnya di awal-awal kehidupan anak di usia 0-2 tahun, tentu itu adalah fase atau masa menyusui. Sudah jelas di sini peran ibu yang lebih dominan, seperti itu ya. Peran ibu yang lebih dominan karena memang ada proses menyusui, proses membangun kelekatan, dan juga proses menumbuhkan ketauhidan pada anak lewat proses menyusui, lewat aktivitas menyusui. Nah, di sini peran ayah lebih kepada memberikan dukungan kepada ibu. Di tahapan periode usia berikutnya, katakanlah 3-6, ini adalah periode ketika anak sedang memahami identitas gendernya. Maka peran ibu dan ayah di sini sangat kuat. Anak dalam metode pengasuhannya, anak itu harus dekat dengan ayah dan ibu secara proporsional, sehingga anak dapat melihat peran ayah dan peran ibu langsung dari orang tuanya. Melihat bagaimana laki-laki dan perempuan itu dari sosok ayah dan ibunya, sehingga identitas gender mereka dapat pahami langsung dengan melihat contoh yang ada di dekat dengan anak itu sendiri, seperti itu. Kemudian pada masa atau periode usia 7-10 tahun, nah ini adalah saat-saat anak untuk menguatkan potensi gendernya, apakah dia sebagai seorang anak laki-laki atau sebagai seorang anak perempuan. Nah, dalam pengasuhannya juga pada periode ini anak
anak laki-laki lebih banyak berinteraksi atau beraktivitas dengan ayah, anak perempuan lebih banyak beraktivitas dengan ibu, sehingga anak perempuan melihat bagaimana sosok perempuan dalam menjalankan perannya baik sebagai seorang anak, seorang istri, dan seorang ibu. Demikian juga anak laki-laki dengan segala aktivitas ayah, dia melihat bagaimana sosok laki-laki itu sebagai laki-laki sejati, seperti itu. Walaupun di setiap tahapan usia anak sangat butuh asupan atau pendampingan dari keduanya, seperti itu ya. Ayah dan ibu menyumbang sisi-sisi maskulinitas dan feminitas dari ayah dan ibu itu secara proporsional. Ayah itu menyumbang asupan maskulinitas 75% kepada anak-anaknya dan ibu 25%, sehingga dalam pertumbuhannya anak laki-laki dan anak perempuan dapat memahami bagaimana peran laki-laki dan perempuan langsung dari sosok ayahnya. Agar pengasuhan orang tua, pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua mengarah ke pengasuhan yang positif, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Yang pertama adalah orang tua tegas dalam membuat batasan. Batasan dalam hal yang terkait dengan tumbuh kembang anak tadi. Misalnya dalam aspek kesehatan, dalam aspek pendidikan, juga dikaitkan dengan era digital saat ini, bagaimana kemudian batasan-batasan yang harus ketegasan batasan yang harus disepakati oleh orang tua dan anak dalam penggunaan gadget dan seterusnya. Artinya ada batasan. Kemudian ketika anak sudah memasuki masa pubertas tadi, bagaimana kemudian batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Artinya ada batasan yang memang disepakati oleh orang tua dan anak, yang itu mengacu pada nilai-nilai syariat dan nilai-nilai kearifan lokal setempat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang tua memahami dan mendengarkan perasaan dan pikiran anak. Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan apa yang difikirkan, kemudian ini menjadi bahan diskusi dan dialog agar orang tua dan anak menemukan titik temu terhadap segala persoalan yang dihadapi dengan proses-proses diskusi yang seperti tadi, menghargai pendapat anak, juga mencoba menggali apa yang dirasakan oleh anak, seperti itu. Kemudian yang cukup penting dalam menerapkan metode pengasuhan positif adalah bagaimana orang tua menjadi teladan bagi anaknya, seperti itu ya. Semana banyak pun teori yang disampaikan orang tua kepada anaknya, begitu banyak nasihat yang orang tua sampaikan kepada anak, tapi jika anak tidak punya role model, anak tidak punya panutan dalam melaksanakan nilai-nilai atau batasan-batasan tadi, tentu ini tidak maksimal hasilnya. Nah, apa yang terjadi ketika orang tua dalam melakukan pengasuhan tidak berbasis hak anak? Jadi secara tidak langsung, pola asuh, metode pengasuhan yang diterapkan itu ternyata berdampak buruk pada anak-anaknya tanpa disadari oleh orang tua, seperti itu. Nah, dalam banyak kondisi kita melihat anak-anak yang kemudian berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, seperti menjadi anak yang tidak percaya diri, anak yang sulit untuk membangun komunikasi, anak yang sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, kemudian juga bermasalah dalam mengembangkan potensi akademisnya, seperti itu ya. Kemudian juga anak-anak bahkan tidak mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri, seperti itu. Nah, tentu hal-hal seperti ini akan berdampak pada tumbuh kembangnya anak di tahapan usianya, maupun di tahapan usianya saat ini maupun di tahapan usianya di tahapan usia berikutnya, seperti itu. Jika seorang anak terpenuhi segala kebutuhannya, baik dari jasmani, rohani, psikis, dan fisiknya terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya, maka bisa dipastikan si anak ini akan lebih imun ya, punya daya tahan dan bekal dalam menjalani kehidupannya. Apalagi di tahapan usia anak ketika sudah mulai beraktivitas di luar rumah ya. Tangki cinta, asupan jiwa, kasih sayang dari orang tua itu adalah bekal ketika anak nanti akan beraktivitas di luar rumah, seperti itu. Di luar rumah tentu banyak potensi-potensi ancaman yang berdampak tidak baik pada anak. Nah, ketika anak tercukupi kebutuhannya, kebutuhan cintanya, asupan kasih sayangnya, nilai-nilai yang dikuatkan di dalam keluarga, maka ini nanti akan membuat si anak
punya filter, punya tameng dalam menghadapi situasi yang punya potensi bahaya kepada si anak itu sendiri, seperti itu ya. Sebaliknya, kalau anak tidak terpenuhi kebutuhan jiwa raganya ketika anak berada di luar rumah, berada di lingkungan yang jauh dari orang tua, di luar pengawasan orang tua, anak menjadi sangat rapuh. Anak mudah terpengaruh dengan ancaman atau rayuan yang ada di luar. Anak juga tidak punya konsep diri yang kuat, sehingga dia rentan menjadi korban bully, seperti itu, mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk, dan seterusnya. Tapi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah menguatkan imunnya, menguatkan daya tahannya, menguatkan konsep dirinya, sehingga kemanapun dia pergi, dia akan pegang nilai-nilai ini, dia akan pegang hal-hal baik yang diberikan oleh orang tua untuk menjaga dan melindungi dirinya dari segala potensi bahaya. Nah, untuk semua orang tua dan calon-calon orang tua, ayo kita sama-sama meningkatkan kualitas diri. Kita berpedoman pada sebuah nasihat pengasuhan yang sangat populer, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Maka ayo sama-sama belajar, ayo sama-sama terus memperbaiki diri, karena kita akan menjalankan sebuah peran, kita akan dan bahkan sudah memegang atau memenuhi amanah untuk menjadi orang tua di era yang sangat luar biasa, era yang serba penuh dengan kemajuan teknologi, era digital yang tantangannya tentu berbeda dengan era-era sebelumnya. Nah, tugas kita adalah mendampingi anak-anak istimewa, anak-anak pilihan yang Allah lahirkan, Allah hadirkan di zaman saat ini, untuk kemudian kita siapkan mereka menjadi generasi terbaik, sehingga mereka ketika tiba waktunya nanti siap menerima estafet peradaban dari orang dewasa saat ini. Ingat, Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Semangat menjadi orang tua yang hebat dan terus memperbaiki kualitas hidup anak-anaknya. Semangat.